Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada chapter 11, 12 dan 13. Apakah kalian sudah membaca chapter tersebut, 3 chapter tersebut? Banyak yang belum ya? Atau ada yang sudah? Siapa yang sudah? Kalau nggak ada yang jawab berarti belum semua. Baik, kita pelajari bersama-sama. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat file buku yang saya share screen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita mulai dari chapter 11. Ya, ini tentang conjunction. Conjunction itu apa sih? Ada yang tahu? Kata penghubung. Ya. Conjunctions are words that connect other words, phrases, or clauses. Jadi merupakan kata yang menghubungkan kata-kata, frase-frase, atau klausa-klausa. Keberadaan kata hubung ini akan membuat kalimat lebih kompleks atau bisa digunakan untuk membuat kalimat kompleks. Ya. Tapi kalimat kompleks tersebut akan lebih mudah dipahami, easier to read and understand. Beberapa jenis conjunction atau kata hubung adalah sebagai berikut. Ya, ini ada 3. Yang pertama itu namanya coordinating conjunctions. Nah, ada and, ada but, ada or, ada so. Tapi ini belum semuanya disebut. Lebih mudahnya kalau mau menyingkat seperti ini. Fanboys, F-A-N, fan, B-O-Y-S, boys. F itu apa? For. A itu apa? N. N-nya itu apa? Nor. Kan fan kan? B-nya apa? Boys. B, but. O-nya apa? Or. Y-nya apa? Yet. Yet ya. Kemudian S-nya apa? So. Contoh kalimatnya. I love cooking and playing badminton. She likes reading novel but hates watching movies. Dandy wants to buy apples or orange. I was caught by a traffic jam, so I came late today. Nah, kalimat yang menggunakan coordinating conjunctions ini biasanya adalah kalimat apa? Biasanya kalimat apa? Ada yang tahu enggak? Biasanya adalah simple sentence atau kalimat sederhana. Karena cenderung dia menghubungkan dua hal yang apa? Paralel ya, coordinating, mengkoordinasikan kan paralel. Misalkan ini, I love cooking and playing badminton. Subjeknya kan satu ya, I. Kemudian love cooking itu adalah verb, objek, playing badminton juga. Ini objek semua. Cooking objek and playing badminton ini juga objek, kata benda. Ya. Verbnya cuma satu, love ini. Lalu yang kedua misalkan, she likes reading novel but hates watching movies. She subjek, kemudian likes verb. Setelah but ada hates. Hates ini juga verb. Jadi di sini verbnya 2, likes dan hates. Sama-sama kata kerja utama, main verb semua. Kemudian objeknya reading novel dan watching movies, begitu. Yang kedua adalah correlative conjunctions. Jadi ini digunakan untuk menghubungkan ya, menghubungkan dua hal, tapi dia itu lebih dekat, saling berhubungan, saling terikat satu sama lain. Makanya correlative conjunctions itu terdiri dari 2 kata, minimal 2 kata atau 2 frase. Ini contohnya, either titik-titik or titik-titik. Ini kan 2 kata kan, either or. Lalu ada neither nor. Ya.
Lalu ada not only but also. Jadi di sela-sela either dan or ini ada kata ya, either titik-titik, or titik-titik, begitu dan seterusnya. Mari kita lihat contohnya. Either Jim or Tina came to the birthday party last night. Ya. Jadi maknanya apa ini? Or itu kan atau ya. Berarti maknanya adalah entah Jim atau Tina. Jadi maksudnya salah satu dari Jim atau Tina, bukan keduanya. Kalau keduanya itu both. Tapi ini salah satu. Tapi kita belum tahu yang datang itu nanti Jim atau Tina, tapi salah satu dari mereka gitu. Kalau enggak Jim berarti Tina, kalau enggak Tina berarti Jim. Ya, datang ke pesta ulang tahun last night, kemarin malam. Lalu contoh yang kedua, neither Jim nor Tina. Berarti kalau neither itu tidak satupun, tidak seorang pun Jim ataupun Tina, berarti kedua-duanya tidak datang. Gitu. Came, ya. Tidak seorang pun dari Jim atau Tina datang ke pesta ulang tahun kemarin malam. Jadi sama sekali nggak ada yang datang. Lalu yang contoh ketiga, the cake is not only delicious but also healthy. Kue itu tidak hanya lezat, tetapi juga sehat. Ya. Mungkin kue vegetarian kali ya. Kalau kue kan memang biasanya mengandung apa ya? Bahan-bahan yang mungkin agak berlemak, manis, dan sebagainya gitu ya. Oke, sekarang yang jenis ketiga namanya subordinating conjunctions. Nah, biasanya subordinating conjunctions ini digunakan untuk kalimat kompleks ya. Kalimat kompleks yang lebih rumit begitu. Contohnya ada because, ada since, ada as, ada although, dan sebagainya. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Kylie was very angry because her staff made a very serious problem in her office. Kylie ya, sangat marah karena stafnya dia membuat masalah yang sangat serius di kantornya. Nah, di sini ada conjunction because di antara Kylie was very angry dan her staff made a very serious problem in her office. Nah, because di situ menghubungkan apa itu berarti? Menghubungkan dua klausa. Ya, klausa yang pertama adalah Kylie was very angry. Nah, itu klausa sendiri. Lalu her staff made a very serious problem in her office, itu klausa sendiri. Tetapi bedanya tentu di sini ada dependent clause dan independent clause. Ada main clause, ada sub clause, ada klausa utama, klausa induk, dan ada klausa sub ya, klausa anak kalimat namanya kalau di bahasa Indonesia itu. Sub clause. Ya, sub clause-nya itu adalah yang mana dia klausa yang tidak dapat berdiri sendiri atau jika berdiri sendiri maknanya belum jelas. Nah, di sini kalau klausa induk atau klausa utamanya adalah Kylie was very angry. Ya, karena kalau ini dipisahkan dari because bla bla bla, Kylie sangatlah marah, itu sudah oke, sudah bisa dipahami. Cuma kalau apa namanya? Her staff made a very serious problem in ya, her staff made a very serious problem in her office. Ini masih ya kenapa gitu loh, masih belum ini. Masih belum terlalu jelas atau masih belum bisa dipahami dengan baik. Oke, sebentar saya admit dulu yang masuk. Oke, contoh yang kedua. Since the professor has a conference to attend today, the students are asked to conduct an independent project. Nah, ini klausa utamanya adalah the students are asked to conduct an independent project. Para mahasiswa diminta mengerjakan proyek mandiri, pekerjaan mandiri. Oke, kita paham. Lalu kalau since the professor has a conference to attend today, karena Pak Profesor, ya, karena Profesor memiliki atau ada agenda konferensi untuk dihadiri hari ini. Nah, itu kita kan bertanya-tanya, so what? Terus kalau si Profesor, Pak Profesor ada agenda konferensi, terus kenapa? Emang ngapain gitu kan? Nah,
Jadi ini di sini sub clause-nya adalah since sampai to attend today, sedangkan main clause-nya adalah the students are asked sampai independent project. Gitu. Jadi ada since, ada because, lalu ada the teacher was mad as the students made a mess. Ini hubungan sebab akibat ya. Pak guru atau bu guru was mad, marah. Marah as ya. Karena the students made a mess ya. Made a mess. Yang keempat, he keeps doing a lot of mistakes although his boss has already explained the rules. Dia tetap saja melakukan banyak kesalahan meskipun bosnya dia sudah menjelaskan aturan-aturannya. Apakah ada yang ditanyakan untuk ini chapter 11, chapter 11? Belum, Ada Pak. yang mau ditanyakan? Belum ya, baik. Oke, kita lanjut. Chapter 12. Ini tentang parallel structure, struktur paralel ya. Istilah parallel structure mengacu pada a string. A string itu serangkaian kata benda, kata kerja, kata sifat, frase atau klausa yang memiliki kesamaan struktur yang biasanya digabungkan oleh salah satu dari kata hubung berikut, and, but, dan, atau, or. If the string consists of more than two pieces, koma digunakan untuk memisahkan setiap dari mereka ya. Dan juga kata hubung datang sebelum item terakhir. Contoh, you may bring only pens, pencils, and erasers to the test. Di situ ada 3 kata benda ya, pens, pencils, dan erasers. Kata hubungnya adalah and, lalu diletakkan koma setiap selesai kata benda, pens, koma, pencils, koma ya, and erasers. Jadi sebelum and tetap ada koma ya di situ, pencils, koma. Lalu Sacramento is the commercial, industrial, and financial center of California's Central Valley. Central Valley. Nah, di situ ada koma setelah komersial, industrial, ada koma juga. Ya, intinya sebelum kata hubung itu masih ada koma. Mereka pens, pencils, erasers itu adalah noun semua, kata benda semua. Sedangkan komersial, industrial, dan financial itu adalah kata sifat semua. All pieces of the string must be of the same type. Maksudnya the same type pada apanya? Part of speech-nya. Kalau adjective ya adjective semua, kalau phrases ya phrases semua, kalau noun ya noun semua, kalau verbs ya verb semua. Ya, dan juga biasanya singular atau pluralnya pun itu juga sama. Contoh lagi. You may bring only pens, pencils, and erasers to the test. Sama yang tadi ya. Sacramento is the commercial, industrial, and financial center of California's Central Valley. Little children enjoy toys, board names, and books. Nih, ini paralel semua kan? Noun dan juga plural noun semua. Kata benda plural semua. Ya. Most visitors come to London to spend their time visiting the museums and shopping. Nah, ini yang paralel itu ini. Kebanyakan pengunjung, sebagian besar pengunjung datang ke London untuk menghabiskan waktu mereka ini visiting, mengunjungi the museum dan shopping. Nah, ini paralelnya di sini, visiting dan shopping. Ya sebenarnya boleh juga kalau mau lebih lengkap itu shoppingnya diikuti shopping apa? Shopping for clothes, berbelanja baju, atau shopping at mall, atau ya dikasih keterangan begitulah. Lalu contoh yang berikutnya, Amy played with her sisters and cooked for them. Nah ini verb 2, paralelnya adalah ini played with her sisters dan cooked for them. Nah ini keterangannya for them, cooked for them. Kalau di sini tambahannya prepositional phrase-nya adalah with her sister. Nah ini namanya kan prepositional phrase ya.
Kemarin sudah kita bahas kan di chapter prepositions, masih ingat? Ini yang paralel ini, cooked, played, gitu. Conjunctionnya and. Terkadang kata yang diulang, repeated words, kata yang diulang-ulang, seperti auxiliary verbs misalnya, dapat dihapus pada parallel construction ini. Contohnya, I have been to Paris and have seen the Eiffel Tower. Nih. Karena have-nya kedobelan nih, repeated, berulang, maka bisa disederhanakan menjadi I have been to Paris, saya sudah pernah ke Paris, and seen, dan melihat ini menara Eiffel. Lebih bagus, better. Lalu ini juga kalau kalimatannya seperti ini. Is she coming to the party or going to a movie? Ya, itu ya. Ini chapter 12 tentang parallel structure sudah selesai kita pelajari. Apakah ada pertanyaan sebelum menuju ke chapter 13? Ada pertanyaan atau tidak? Belum, Mbak. Oke, baik. Cukup mudah ya. Kita lanjutkan ke chapter 13. Ini tentang sentence with appositives. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu appositive? Sudah belum? Appositive can cause confusion in structure question on the TOEFL because an appositive can be mistaken for the subject of sentence. Seringkali para mahasiswa itu salah paham, mengira bahwa appositif itu subjek, padahal bukan. Nah, lalu apa itu appositif? Appositif itu adalah kata benda atau frase benda yang datang sebelum atau setelah kata benda lain dan memiliki makna yang sama. Kan Anda tahu subjek itu pastilah kata benda, nggak bisa kan subjek itu verb, nggak bisa kan subjek itu adverb atau adjektif saja, kan nggak bisa. Karena memang letak appositif ini sebelum atau sesudah kata benda yang berfungsi sebagai subjek itu, maka ini kadangkala atau seringkali dapat membingungkan Anda semua. An appositive is a noun that comes before or after another noun and is generally set off from the noun with koma. Nah, tandanya ada komanya, itu dipisahkan dengan koma antara subjek, ya, noun yang fungsinya sebagai subjek dengan appositif itu dipisahkan koma. Nanti kita lihat contohnya. If a word is an appositive, it is not the subject. Jika kata-kata itu, frasa itu adalah appositif, maka dia bukanlah subjek. Contoh, titik-titik, koma, George, koma, is attending the lecture. Nah, George di sini bukanlah subjek. Karena apa? Karena ada komanya ini. Ada koma sebelum George dan ada koma setelah George. Ini namanya appositif itu seperti ini. Diapit 2 koma. Appositif itu akan diapit 2 koma jika letaknya setelah subjek. Begitu. Jadi subjeknya itu yang ini, yang kosong, yang rumpang, yang blank ini, titik-titik ini. Jadi jawabannya adalah, karena subjek itu juga harus kata benda, maka pilihannya A, B, C, D ini juga yang kita pilih harus yang kata benda. Mana yang kata benda? Right now, happily, because of the time. Ya, D, my friend ya. Jadi begini, my friend, subjeknya kan my friend, teman saya, koma, George, koma. Nah, appositifnya itu si George ini. George itu siapa? Ya teman saya gitu. Ibaratnya appositif itu adalah keterangan tambahan gitu loh. Keterangan tambahan untuk subjek. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, My Pak, friend bisa. subjek. Ya, George itu appositif karena ada koma, diapit koma 2. Is attending the lecture, menghadiri, sedang menghadiri kuliah tersebut. Ya, ini appositif. Jadi jawabannya adalah D, my friend ya, karena yang kosong itu subjek. Lalu contoh kedua, Sarah, koma, titik-titik, koma, lihat ya komanya, harus perhatian ini. Rarely misses her basketball shots. Sangat jarang sekali tembakannya itu meleset. Dia pemain basket. Nah, karena bagian yang rumpang itu diapit 2 koma, maka pastilah dia appositif. Ya, kalau appositif,
berarti dia isinya berupa noun, kata benda. Apositif itu kan kata benda atau frase benda. Gitu. Jadi pastilah isinya kata benda atau frase benda. Dari A, B, C, D itu lihatlah mana yang kata benda atau frase benda. Kalau C jelas salah. Ya, salah karena C itu Sarah is an excellent basketball player itu adalah clause atau sentence. Dia full clause atau kalimat yang penuh, ada subjek, ada predikat. Nah, jawabannya antara yang mana? A, B, atau D? Her excellent basketball play ini memang frasa benda, noun phrase, tapi apakah maknanya cocok? Berarti tergantung meaningnya sekarang, maknanya. D itu nggak cocok ya. Kalau B, an excellent basketball player is, nah ini ada subjek, ada predikat, isinya ini kan predikat. Ini juga salah, berarti jawabannya adalah A, an excellent basketball player. Sarah, orang yang bernama Sarah, ini kan subjek, Sarah. Sarah, terus A positifnya, keterangan tambahannya adalah seorang pemain basket yang handal. Rarely, jarang sekali, misses, ya, meleset, ya, tembakannya meleset, ya, dari ring basket begitu. Jawabannya adalah A. Sarah subjek, kemudian an excellent basketball player ini adalah A positif. Nah, coba bandingkan ini sentences in example 1 dan example 2. My friend George is attending the lecture. Ini A positifnya itu setelah subjek. Karena 2 koma ya, George ini A positif, my friend subjek. Lalu gimana kalau A positifnya itu diubah sebelum subjek? Bisa nggak? Ya, bisa. Menjadi George, koma, tapi komanya satu aja. Karena kan pasti karena sebelum subjek pastilah A positif itu di awal kalimat. Ya. George, koma, komanya satu aja. Nggak usah koma, George, koma, enggak, salah. Ya. George, koma, my friend is attending the lecture. Gitu. Jadi A positifnya tetap George, subjeknya my friend gitu, nggak berubah, bukan George-nya terus jadi subjek, enggak gitu. Terus Sarah, an excellent basketball player, rarely misses her basketball shots. Gimana kalau A positif an excellent basketball player kita ubah sebelum subjek? Bisa. An excellent basketball player, Sarah rarely misses her basketball shots. Ya, komanya satu kali aja ini setelah player. Subjeknya tetap Sarah. A positifnya tetap an excellent basketball player. Itu tentang apositif. Sentences with apositives. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang chapter 11, 12, and 13? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Materi yang saya sampaikan sudah selesai. Tinggal sesi tanya jawab saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan semuanya? Halo? Belum ada, Sir. Belum ada ya? Tidak ada sama sekali? Kalau tidak ada, bisa kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya, dan menjadi ilmu yang barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.